Kita orang Betawi diajarin dari kangkong-kong kita, dari kakek-kakek kita. Diajarin kalau ada orang meninggal dunia, tahlil malam pertama, kedua, ketiga, betul? Bahkan kalau orang Betawi umumnya tahlilnya sampai malam keberapa? Ketujuh. Selesai malam ketujuh, nyambung lagi malam ke-14, betul? Setelah malam 14, malam keberapa lagi? 40. Habis 40 berapa lagi? 100. Habis 100 berapa lagi? Setahun. Habis setahun berapa lagi? 1000, saudara. 1000 hari. Dari baru meninggal sampai 17 hari, sampai 40 hari, sampai 100 hari, terus sampai haul setiap tahun, dan bahkan 1000 hari. Tujuannya nggak lain dan nggak bukan kita mendoakan para almarhum supaya mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu. Itu tujuannya sekarang. Oleh karena itu, kita dari acara haul seperti ini apa yang kita harapkan? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang kita harapkan dari acara haul, dari acara tahlil 1, 2, 3 sampai hari ke-7, 14, 40, 100, 1 tahun, 1000. Apa yang kita harapkan? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dengan acara-acara seperti ini yang di dalamnya kita mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia, kita berharap mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Habib, apa kaitannya ngadain haul dengan pujian dari Allah? Apa korelasinya? Apa hubungannya? Saudara, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menceritakan kaum muhajirin, Allah puji kaum muhajirin. Mereka berkorban demi Allah, demi Rasulullah, ditinggalkan hartanya, sebagian meninggalkan keluarganya, dia tinggalkan rumahnya, dia hijrah dari Makkah ke Madinah, tidak lain dan tidak bukan untuk cari ridha Allah dan baginda Nabi besar Muhammad. Setelah Allah puji kaum muhajirin, saudara, Allah puji kaum ansar yang dengan lapang dada mereka sambut kaum muhajirin. Padahal banyak di antara mereka yang saudara juga bukan, kenal juga kagak, saudara. Banyak di antara mereka yang asing, tapi begitu dipersaudarakan oleh Rasulullah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Yang punya rumah dibagi dua rumahnya, yang punya harta dibagi dua hartanya. Sebagian diberikan kepada kaum muhajirin oleh ansar. Bahkan sebagian yang punya istri, Bapak Ibu sekalian, yang istrinya lebih dari satu, istrinya ada yang diceraikan, dinikahkan kepada saudaranya dari muhajirin, saudara. Allahumma shalli ala Muhammad. Dipuji oleh Allah. Setelah Allah puji kaum muhajirin, kemudian Allah puji kaum ansar. Allah Subhanahu wa taala muji lagi, saudara. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Setelah Allah puji muhajirin dan ansar, apa kata Allah, Bapak Ibu sekalian? Walladzina ja'u min ba'dihim. Kata Allah, dan yang datang setelah mereka, setelah muhajirin dan ansar. Apa yang dikatakan oleh mereka yang datang setelah muhajirin dan ansar? Di ayat ini Allah nggak batasi sampai kapan, saudara. Pokoknya yang datang setelah muhajirin dan ansar, baik generasi tabi'in atau seterusnya, mutlak. Allah nggak batasi di ayat ini, kata sebagian ulama tafsir, saudara. Apa untuk mereka? Apa yang mereka katakan? Yaquluna rabbana ighfir lana. Mereka yang datang setelah muhajirin dan ansar, mereka mengatakan rabbana ighfir lana, ya Allah, Tuhan kami, ampuni kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanannya, berpulang ke rahmatnya Allah Subhanahu. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Setelah Allah puji muhajirin, setelah Allah puji ansar, Allah puji orang-orang beriman yang senantiasa mendoakan orang-orang pendahulunya, yang mendahuluinya membawa keimanan, berpulang ke rahmat Allah. Mereka selalu mendoakan, mereka generasi penerus yang mendoakan pendahulunya yang membawa iman kepada Allah adalah generasi yang di Al-Quran Allah sandingkan dengan muhajirin dan ansar, mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu.
Insya Allah mudah-mudahan nih malam Sohibul Bait dan kita semua mendapatkan pujian ini dari Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang tanya kenapa ngadain haul, ngadain tahlil dan seterusnya, kenapa saban malam Jumat ngedoakan mereka yang sudah meninggal dunia, baca tahlil, yasin, kirim Fatihah ke mereka. Yang pertama tujuannya nggak lain dan bukan kita pengen dapat pujian dan ridho dari Allah Subhanahu. Itu yang pertama saya sampaikan. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Alhamdulillah. Jam berapa nih? Jam 9 lewat 10, lewat 5. Lanjut apa jangan? Jawabannya kurang resep. Lanjut apa jangan? Kurang kompak. Lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Kalau masih semangat saya pengen dengar dulu semangatnya orang Rawa Simpruk. Angkat tangannya. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Ini kalau dengar takbirnya orang Rawa Simpruk, Panji Kutilang getar-getir nih. Masya Allah, mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang kedua, saudara, kenapa kita rayakan haul? Buat orang-orang tua kita yang udah meninggal, kenapa kita bikin tahlil, kita bacain yasin, kita doain buat mereka? Saudara, nggak lain dan nggak bukan kita pengen bikin girang mereka, saudara. Kita pengen bikin senang Habib. Mereka kan sudah dikubur. Dari mana taunya Habib ini bikin mereka girang? Habib tahu dari mana ini bikin mereka senang? Mereka sudah dikubur. Ini perkara lain. Habib jangan mengada-ngada. Dari mana Habib tahu mereka senang? Mereka nggak pernah ngirim WA ke kami ngabarkan kalau mereka senang, Habib. Dari mana Habib tahu? Saudara, yang ngomong bukan saya, tapi yang ngomong adalah kekasih kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mal mayyitu fil qabri illa kal ghariqil mutaghawwif yantadhiru da'watan talhaquhu min abin aw ummin aw ibnin aw akhin fa idza lahiqathu kana habba ilaihi min ad-dunya wa ma fiha. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, mal mayyitu fil qabri, perumpamaan mayit dalam kuburnya, kal ghariqil mutaghawwith, seperti orang tenggelam yang lagi mati-matian nyari pertolongan, saudara. Itu perumpamaan mayit dalam kubur, Pak Bu. Orang kalau lagi tenggelam mati-matian nyari pertolongan, apa yang bisa dipegang? Ada batu dipegang. Ada perahu dipegang. Ada kayu dipegang. Yang penting kagak tenggelam, saudara. Betul apa kagak? Itu orang mau tenggelam tuh. Perumpamaan mayit, saya nggak bicara mayitnya aulia. Kalau aulia lain cerita, orang-orang soleh lain cerita. Tapi bicara mayit secara umum umat Islam, kata Nabi. Kal ghariqil mutaghawwith. Perumpamaannya dalam kubur seperti orang yang tenggelam lagi mati-matian cari pertolongan. Kalau tadi orang tenggelam yang dia cari apa yang bisa menyebabkan dia nggak tenggelam, kalau mayit apa yang dicari? Yantadhiru da'watan, yang ditunggu doa, yang ditunggu kiriman baca Fatihah, yang ditunggu kiriman baca Yasin, yang ditunggu kiriman baca tahlil, yang datangnya dari anaknya, saudaranya, anak bininya, cucunya, temannya, muridnya. Itu yang dicari, saudara. Faidalah haqatuhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika doa tersebut sampai, kana habba ilaihi minad dunya wa ma fiha, itu lebih bikin mereka girang daripada dapat dunia seisinya. Saudara, sallu ala Nabi Muhammad. Makanya di malam insyaallah Sohibul Haul girangnya luar biasa. Dan mudah-mudahan orang-orang tua kita digirangin di kuburannya insyaallah. Jangan anggap enteng, Pak. Doa yang dikirimkan orang masih hidup kepada yang udah mati jangan anggap enteng. Sampai-sampai Imam Al-Haddad mengutip, laula du'aul ahya la halakal amwat. Kalau bukan karena doanya orang-orang yang masih hidup,
itu yang dalam kubur celaka katanya saudara. Makanya kita di Indonesia ini alhamdulillah, di bahasa Indonesia ada sebutan buat orang yang udah meninggal. Sumbernya dari bahasa Arab, yaitu almarhum. Almarhum itu Pak Bu diambil dari bahasa Arab, dari kata-kata rahima yarhamu rahmatan, fahuwa rahimun wadaka marhumun, isi maf'ul saudara. Artinya apa? Artinya yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita tarik ilmu balaghah, itu namanya khabar insya fi suratil khabar saudara, fi siratil khabar. Artinya doa, mudah-mudahan dia dirahmati oleh Allah. Itu nggak main-main. Makanya nggak buat semua orang itu saudara. Itu khusus orang Islam gelar almarhum. Itu doa supaya dapat rahmat. Orang di luar Islam haram kita sebut almarhum saudara. Makanya kayak kemarin tuh lagi rame. Kadang-kadang kita ini apa latah. Kemarin lagi rame urusan Freddy Sambo ngebunuh Brigadir J. Ya kita kecap yang namanya kezoliman, pembunuhan siapapun walaupun orang kafir dizolimi kagak boleh, betul atau tidak? Pembunuhan bighairi hak tanpa ada alasan yang dibenarkan haram, nggak boleh walaupun ke orang kafir saudara. Kita ngecap, tapi jangan kita latah ikut-ikutan. Kesian tuh almarhum Brigadir J katanya saudara. Nggak boleh saudara, itu doa khusus orang Islam. Kalau mau nyebut mendiang selesai, nggak boleh nyebut almarhum. Almarhum itu bahasa Indonesia yang sudah jadi bahasa serapan, sumbernya bahasa Arab. Artinya mudah-mudahan dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara Al-Imam Al-Haddad mengutip bicara soal almarhum nih. Jangan diremehkan kata-kata almarhum Pak Bu. Nyebut orang yang udah meninggal dengan kata-kata almarhum itu jangan dianggap enteng. Saya ingat Al-Imam Al-Haddad dalam kitabnya Sabilul Ibtikar wal I'tibar fima yamurru 'ala al-insan wa yanqadi lahu min al-a'mar. Kitabnya Al-Imam Al-Haddad ketika bicara tentang fase ketiga, fase seseorang di alam barzakh. Imam Haddad meriwayatkan satu riwayat tentang pentingnya doa dari orang yang masih hidup saudara. Ada satu jenazah dalam kubur lagi mau disiksa sama malaikat. Disiksanya dengan api Pak Bu. Begitu malaikat siap-siap nyiksa dengan api, di alam dunia ada temannya yang ingat sama yang di dalam kubur nih. Temannya nyebut rahimahullah. Cuma gitu doang. Mudah-mudahan dia dirahmati oleh Allah. Kalau bahasa kitanya almarhum. Mudah-mudahan dia dirahmati oleh Allah. Cuma nyebut gitu doang saudara. Itu begitu di alam dunia ada yang nyebut rahimahullah. Ketika nyebut orang yang udah meninggal saudara, itu malaikat yang udah siap ngazab pakai api, Allah matikan. Cuma gara-gara ada satu doa dari orang yang masih hidup rahimahullah atau nyebut almarhum saudara. Jangan anggap enteng. Doa dari orang yang masih hidup buat yang meninggal itu yang ditunggu-tunggu saudara. Itu yang diharap-harapkan. Itu yang bikin mereka girang. Yang bikin mereka girang bukan dengar kita udah punya mobil. Yang bikin mereka girang bukan dengar saldo kita berapa, mereka nggak peduli yang udah meninggal saudara. Yang bikin mereka girang bukan ini bukan itu. Yang bikin mereka girang kalau Anda setiap habis sholat ngirimkan doa untuk mereka, setiap malam Jumat kirim tahlil yasin buat mereka, setiap tahun, setiap momen ingat yang udah meninggal saudara. Kalau di dunia kita bikin mereka pegel, bikin mereka susah, jangan sampai ketika mereka di barzakh pun kita bikin susah saudara. Acara-acara seperti ini kita mendoakan mereka, ahab ilaihi minad dunya wa ma fiha, kata Rasulullah, itu lebih bikin mereka gembira daripada dapat dunia seisinya saudara. Kira-kira yang kedua jelas atau tidak? Paham atau tidak? Jadi yang kedua, kenapa kita rayakan seperti ini dan tahlil dan lain sebagainya? Yang kedua, kita pengen bikin girang orang-orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatnya Allah Subhanahu. Yang ketiga saudara, yang ketiga ada satu hadis yang populer terkenal hadis yang ketiga ini, dibawakan oleh kiai-kiai, ustadz-ustadz di mimbar-mimbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min thalath." Kalau mati anak cucu Adam, terputus semua amalnya kecuali dari 3 jalur saudara. Apa 3 jalur tersebut? Yang pertama, ilmin yuntafa'u bihi, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Udah banyak yang bahas ini, saya nggak mau bahas saudara karena sempitnya waktu. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat walaupun udah mati akan terus ngalir.
Yang terakhir, yang keempat, tapi yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ini yang pengen saya singgung. Wa waladin shalihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini yang mau saya singgung, saudara. Hadis ini perhatikan baik-baik. Ada mantuknya, ada mafhumnya. Ada yang tersurat dari hadis ini, ada yang tersirat. Ada yang eksplisit, ada yang implisit, saudara. Mantuknya apa? Yang tersurat apa? Yang eksplisit apa, saudara? Adalah wa waladin shalihin yad'ulah, termasuk yang akan terus ngalir setelah kita mati adalah doa dari anak soleh yang terus mendoakan kita, saudara. Maka kalau dengar ini yang mesti kita pikirin apa? Bagaimana caranya nanti kita mati anak kita doain, saudara. Itu yang mesti kita pikirin. Bapak Ibu jangan pikir bisa memetik sesuatu kecuali kalau kita tanam, Pak. Apa yang kita petik besok adalah apa yang kita tanam nih hari. Kalau nih hari kita tanam bibit-bibit anak-anak kita, diajak ke majelis, dikenalin ngaji, diajak ke madrasah, dikenalin ilmu agama, diajak ke majelis kiai-kiai, habaib, dikenalin bagaimana cara ngedoain orang tua, saudara. Maka itu besok akan kita petik setelah kita mati, saudara. Mereka akan ingat kita, mereka akan mendoakan kita, ya ikhwan. Tapi kalau sekarang kita nggak nanam, punya anak diajak ngaji kagak, diajak ke majelis kagak, dicontohkan depan anak bagaimana ngedoain orang tua kagak, dikenalin ke pesantren, ke kiai, ke habaib kagak. Jangan ngimpi begitu kita mati anak kita doain kita, saudara. Saya kenal ada orang, sudah hartanya miliaran, Bapak, miliaran dia punya duit, Bapak. Jabatannya tinggi, rumahnya gede, gedong, mobilnya berbiji-biji, saudara. Saking banyak kan pakai biji itu mobil. Mobilnya berbiji-biji. Begitu mati, jenazah masih di depan gua, Kak, masih di rumah. Anaknya nggak ada yang ngaji, nyetel kaset, saudara. Begitu saya tanya, kenapa anaknya nggak ada yang ngaji? Apa katanya? Nggak bisa ngaji, saudara, tuh anak. Padahal sarjana, padahal bisnismen anak-anaknya, tapi nggak ada yang ngaji, saudara. Kalau udah begini, ya Allah, lu mau nangis pakai bahasa Cina lagi nggak ngaruh, saudara. Apa yang mau diharap? Kalau udah begitu apa yang mau diharap? Tapi biar kata rumah reot, biar kata ngontrak rumah kita, saudara. Tapi begitu kita mati, anak kita ingat ngedoain nikmat dunia akhirat, saudara. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Oleh karena itu saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, apa yang kita petik besok adalah apa yang kita tanam nih hari. Kalau besok kita mau anak-anak kita ngedoain setelah kita mati, tunjukin ke mereka. Seperti keluarga besar Sahibul Hawa saat ini, Sahibul Bait, ditunjukin ke anak-anak generasi penerusnya. Kami ingat orang tua kami, kelak kalian harus ingat kami sebagai orang tua kalian. Dan dituntun itu anak ke majelis, ke pesantren, ke madrasah. Anak-anak yang dibiasain ngaji ke majelis, ke pesantren, ke madrasah, paling kagak minimal kalau dia nggak bisa jadi ustadz, nggak bisa jadi kiai, minimal begitu kita mati dia ingat kita, ngedoain kita, saudara. Mudah-mudahan kita dapat anak-anak yang soleh, yang ingat terus sama kita walaupun kita udah mati, insya Allah. Amin ya Rabbal. Itu mantuknya. Hadis ini juga punya mafhum yang implisit, yang tersirat. Tadi kalau mantuknya wa waladin sholihin yad'ulah, yang mendoakan kita setelah kita mati, anak soleh itu yang akan ngalir. Maka implisitnya, yang tersiratnya, yang mafhumnya, saudara, bahwasanya yang mendoakan orang tua berarti anak soleh. Yang mendoakan orang tua berarti anak soleh, orang soleh. Kenapa? Karena Nabi mengatakan wa waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Berarti mafhumnya kalau nggak doain orang tuanya bukan orang soleh. Kadar kesolehan kita tergantung seberapa sering kita doain orang tua, saudara. Semakin sering doain orang tua, berarti kita makin soleh. Semakin sering ingat sama orang tua,
berarti derajat kita makin tinggi di sisi Allah Subhanahu. Dan insya Allah kita ngerayain haul seperti ini. Kita ngerayain begitu orang tua meninggal, kita bikin tahlil hari pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh dan seterusnya. Nggak lain dan nggak bukan. Kita pengen digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang mudah-mudahan insya Allah keluarga besar sahibul haul Allah jadikan orang-orang soleh. Dan mudah-mudahan kita semua Allah jadikan orang-orang yang soleh. Jadi anak-anak yang soleh dan mendapatkan anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal. Jadi itu yang ketiga, saudara. Jadi kembali ke pembahasan kita, ingat cantumin baik-baik di otak kita. Kalau ada yang tanya, kenapa tahlilan, kenapa bikin haul, kenapa dan kenapa? Yang pertama, kita pengen dapat pujian dari Allah Subhanahu. Yang kedua, kita pengen bikin girang mereka para almarhum yang sudah berpulang ke rahmatullah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, saudara, nggak lain dan nggak bukan, kita pengen digolongkan termasuk orang-orang mudah-mudahan insya Allah almarhum yang kita haulkan pada malam hari ini Allah angkat derajatnya insya Allah. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah angkat derajat mereka, Allah bahagiakan mereka di dalam kuburannya. Dan mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabul hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirah. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah. Summa ila sahibul haul, summa ila walid Abdurrahman al-Attas wal Habib Alwi bin Yahya wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum an Allah yataghashahum bir rahmah wal maghfirah bisirril Fatihah. Ar-Rahman Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir saya minta maaf karena saya motong pertengahan maulid, mohon ridhonya, mohon maafnya khususnya kepada guru-guru kami Kiai Fasani, Kiai Jamil, Habib Bagir. Minta maaf yang sebesar-besarnya sebab saya masih ada satu acara lagi yang acaranya acara hall model begini juga, nggak sampai terlalu malam soalnya. Dan di sana saya tunggal, penceramahnya cuma saya doang, nggak ada penceramah lain. Sehingga saya minta maaf, saya mohon langsung permisi agar bisa kekejar acara di sana. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah. Tahan. Duduk aja, duduk. Duduk aja, duduk ya.